Selamat pagi anak-anakku yang masih belajar dari rumah. Ya, Ibu harap semuanya masih tetap sehat, menjaga protokol kesehatan. Ya, jangan lupa ada 3M. Apa itu? Yaitu yang pertama, jangan lupa memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Ya, tetap Ibu ingatkan itu ya, tetap dijaga kesehatan. Mudah-mudahan nanti kita bisa tatap muka langsung di sekolahan. Kemudian yang pertama materi kita pada pagi hari ini, ya minggu lalu Ibu sudah mencoba memberikan tugas, tapi masih ada juga yang belum buka sama sekali, ada yang buka tapi tidak dikerjakan, yaitu Ibu sudah cek, kemudian Ibu mencoba memberikan tugas biar kalian bisa buka buku atau buka internet, ya bisa, tapi masih ada yang sudah bisa menjawab, ada yang enggak. Jadi materi kita minggu lalu sampai sekarang itu, yaitu sistem pernapasan pada manusia. Jadi yang dibahas ini adalah diri kita sendiri, ya. Nah, kalau di dalam buku paket itu ada pada bab 8. Nah, Ibu harap setiap pelajaran pertemuan itu disiapkan bukunya, disiapkan alat tulisnya, jangan cuma bengong, jadi bisa dicatat mana yang perlu dicatat. Kalau ada yang nggak bisa lewat, bisa langsung dicatat, ya. Kemudian kita lanjut pada materi kita pada pagi hari ini, ya, dari masih sambungan dari minggu lalu tugas. Nah, sekarang kita masuk pada materi. Kemudian ada tujuan pembelajaran. Apa sih yang kita ingin capai setelah mempelajari materi ini? Ada 5. Yang pertama itu kita diharapkan atau siswa diharapkan bisa menjelaskan pengertian bernapas dan respirasi. Kemudian menganalisis keterkaitan antara struktur dan fungsi organ pernapasan manusia. Tujuan yang ketiga, mengidentifikasi mekanisme pernapasan dada dan pernapasan perut. 4. Mengukur macam-macam volume pernapasan manusia. Dan 5. Menjelaskan macam-macam gangguan sistem pernapasan manusia dan upaya pencegahan dan penanggulangannya. Nah, itu yang kita akan capai. Nah, materi apa saja yang kita akan pelajari? Nah, pada sistem pernapasan pada manusia ada berapa pokok yang kita harus pelajari, yang harus kita tahu pada diri kita sendiri, yaitu menjaga sistem pernapasan, yaitu mulai dari organnya. Yang pertama, organ pernapasan. Apa aja organ pernapasan itu? Ya, ada hidung, ada faring, ada laring, ya, bronkus, kemudian ya itu ada berapa poin, alveolus yang terakhir paru-paru, ya, di paru-paru itu ada alveolus. Kemudian apalagi mekanisme pernapasannya? Ya, ada jenis-jenis pernapasan, yaitu ada pernapasan dada, pernapasan perut, kemudian ada kapasitas paru-paru kita. Paru-paru itu berapa volume udara yang bisa ditampung, ada namanya volume tidal, volume ya cadangan. Nah, itu nanti kita bahas. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi, faktor apa aja? Umur, ya, jenis kelamin, kemudian suhu, posisi tubuh, aktivitas. Nah, itu. Kemudian ada gangguan dan sistem pernapasan. Ada berapa poin, itu sudah semuanya dalam tugas upaya menjaga kesehatan. Jadi kalau kalian lihat ini sudah bisa cek apakah jawaban saya benar atau enggak. Ya. Jadi pernapasan itu ada berapa poin yang kita akan bahas. Nah, mudah-mudahan nah, setelah materi nanti ini, kemudian ibu lagi memberikan soal ulangan harian yang kedua, ya, setelah materi ini kita gabung. Nah, itu materi-materi pokok bahasan yang kita akan pelajari pada sistem pernapasannya. Ada organ pernapasan, ada mekanisme pernapasan, gangguan dan upaya. Kemudian ada ini gangguannya. Nah, ini Ibu mencoba contoh-contohnya, Ibu kasih gangguannya pernapasan. Ya, ada influenza, nah yang hampir setiap manusia mengalami, sesak napas, asma, TBC, bronkitis, dan masih banyak lagi. Kemudian Ibu sudah memberikan tugas, ya, gangguannya.
tapi ada yang menjawab tentang tidak sesuai dengan materi, yaitu sistem pernapasan. Ada yang menjawab cacar, polip, diare. Itu diare adalah sistem pencernaan, bukan pernapasan. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu harap disimak video berikut untuk penjelasan dari organ-organ pernapasan, kemudian mekanisme pernapasan. Ya, Ibu harap diperhatikan ya. Nah, cek apakah jawaban kalian sudah sesuai dengan materi. Nah, ini coba diperhatikan videonya. Apa sih yang isi sistem pernapasan itu? Coba Respirasi. Nah, Jadi, respirasi adalah proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Dan yang kedua, bernapas. Bernapas adalah proses menghirup oksigen ke dalam tubuh serta mengeluarkan karbon dioksida dan uap air dari tubuh. Jadi pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup itu adalah gas oksigen dan gas karbon dioksida beserta uap air. Ibu ulang lagi, respirasi adalah atau pernapasan adalah proses pertukaran gas yang terjadi di dalam tubuh makhluk hidup. Ya, kita lihat organ pernapasan beserta fungsinya. Organ pernapasan pada manusia terdapat yang pertama rongga hidung, yang kedua faring, yang ketiga laring, yang keempat trakea, yang kelima bronkus, yang keenam pulmo, dan yang ketujuh alveolus. Jadi kita akan lihat satu persatu organ pernapasan pada manusia beserta fungsinya. Yang pertama kita lihat rongga hidung atau cavum nasialis. Dalam hidung terdapat tulang hidung, serabut pembau atau olfaktori, serabut saraf ke otak, silia, dan lendir. Hidung merupakan tempat pertama kalinya udara masuk. Di hidung terdapat rambut-rambut yang berfungsi untuk menyaring debu atau kotoran, dan selaput lendir atau mukosa yang berfungsi untuk menghangatkan dan melembabkan udara pernapasan agar sesuai dengan kondisi suhu dalam tubuh. Yang kedua, tekak atau faring. Dalam faring terdapat nasofaring, orofaring, dan larygofaring. Faring terletak di belakang rongga hidung dan mulut. Faring tersusun atas otot lurik yang dilapisi membran mukosa atau selaput lendir tadi. Fungsi utama faring ini adalah sebagai saluran pencernaan dan saluran pernapasan. Dalam saluran pencernaan, faring berfungsi membawa makanan masuk ke dalam kerongkongan. Dalam saluran pernapasan, faring berfungsi dalam proses masuknya udara ke dalam pita suara untuk menghasilkan suara. Dan yang ketiga, pangkal tenggorokan atau laring. Dalam laring terdapat epiglotis, jakun, pita suara, dan trakea. Laring terletak pada bagian belakang faring. Pada laring,
terdapat katup epiglotis dan pita suara. Katup epiglotis ini berfungsi mengatur makanan dan udara yang melewati salurannya masing-masing. Terus pita suara merupakan organ penghasil suara pada manusia. Di dalam udara yang melewati laring akan menggetarkan pita suara sehingga menghasilkan gelombang suara. Berikut batang tenggorokan atau trakea. Trakea merupakan saluran pernapasan yang memanjang dari pangkal rongga mulut sampai rongga dada. Panjang trakea orang dewasa sekitar 10-12 cm dengan diameternya 2 cm. Trakea menghubungkan laring dengan bronkus. Dinding trakea merupakan gelang-gelang yang tersusun atas tulang rawan. Di dalamnya terdapat sel-sel epitel dengan rambut getar yang berfungsi mengeluarkan kotoran yang masuk bersama udara pernapasan. Yang kelima, cabang batang tenggorokan atau bronkus. Bronkus merupakan percabangan dari trakea. Bronkus ini memiliki 2 percabangan menuju paru-paru kanan dan kiri. Tiap-tiap cabang bermuara di paru-paru. Cabang batang tenggorokan tersebut dinamakan bronkus. Panjangnya kurang lebih 5 cm dengan diameter 11-13 mm. Bronkus kemudian bercabang lagi sebanyak 20-25 percabangan membentuk bronkiolus. Pada ujung setiap cabang bronkiolus terdapat gelembung-gelembung udara yang disebut alveolus. Bronkus dan bronkiolus berfungsi sebagai jalur udara dari trakea menuju paru-paru. Yang keenam, paru-paru atau pulmo. Paru-paru merupakan organ pernapasan utama yang dibungkus oleh selaput pleura. Paru-paru terletak di dalam rongga dada dan terdiri atas 2 bagian, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan memiliki 3 gelambir atau lobus, sedangkan paru-paru kiri hanya memiliki 2 gelambir. Pada bagian luar paru-paru terdapat 2 lapis selaput pembungkus paru-paru yang disebut pleura tadi. Di dalam selaput pleura terdapat cairan limfa yang berfungsi untuk melindungi paru-paru dari gesekan ketika paru-paru mengembang dan mengempis. Yang ketujuh, ada faktor yang mempengaruhi kapasitas paru-paru. Yang pertama, jenis kelamin, 2 usia, posisi tubuh, aktivitas tinggi dan berat badan, dan yang keenam, pola hidup. Yang ketujuh, alveolus. Alveolus tersusun atas jaringan epitel pipi dengan dinding yang elastis dan mengandung banyak kapiler darah. Struktur tersebut memungkinkan terjadinya pertukaran gas secara difusi. Oleh karena itu, alveolus berperan sebagai tempat pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida pada proses pernapasan. Selain itu, alveolus berbentuk gelembung-gelembung seperti buah anggur sehingga memperluas bidang pertukaran gas.
Itu saja organ pernapasan pada manusia beserta fungsinya. Yang berikut kita lihat tentang mekanisme pernapasan pada manusia. Pernapasan atau pertukaran gas pada manusia berlangsung melalui dua tahap, yaitu pernapasan luar dan pernapasan dalam. Pernapasan luar merupakan pertukaran gas oksigen atau O2 dan karbon dioksida atau CO2 yang terjadi antara udara dan darah. Selama pernapasan luar terjadi, di dalam paru-paru akan terjadi pertukaran gas, yaitu karbon dioksida meninggalkan darah dan oksigen masuk ke dalam darah melalui difusi. Selanjutnya, oksigen akan berikatan dengan protein dalam darah yang disebut hemoglobin dan membentuk oksihemoglobin. Yang kedua, pernapasan dalam. Pernapasan dalam merupakan pertukaran gas di dalam jaringan tubuh. Pada pernapasan dalam ini, darah masuk ke jaringan tubuh. Jadi, oksigen akan melepaskan ikatannya dengan hemoglobin dan berdifusi masuk ke cairan jaringan tubuh. Proses difusi oksigen terjadi karena tekanan parsial oksigen dalam kapiler darah lebih tinggi daripada tekanan parsial oksigen dalam sel-sel tubuh. Setelah sampai dalam jaringan, oksigen digunakan untuk respirasi sel. Jadi semakin banyak oksigen yang digunakan oleh sel-sel tubuh, semakin banyak pula karbon dioksida yang terbentuk dari proses respirasi. Hal tersebut mengakibatkan tekanan parsial karbon dioksida dalam sel-sel tubuh lebih tinggi dibandingkan tekanan parsial karbon dioksida dalam kapiler darah. Oleh karena itu, karbon dioksida akan berdifusi dari sel-sel tubuh ke kapiler darah yang kemudian akan dibawa eritrosit atau sel darah merah menuju ke paru-paru. Di dalam paru-paru, karbon dioksida akan berdifusi dari kapiler darah menuju alveolus. Hal ini terjadi karena tekanan parsial karbon dioksida di kapiler darah lebih tinggi daripada tekanan parsial karbon dioksida dalam alveolus. Akhirnya karbon dioksida dikeluarkan dari tubuh melalui ekspirasi. Jadi pada saat bernapas ada dua peristiwa yang terjadi, yaitu peristiwa inspirasi dan ekspirasi. Inspirasi adalah proses pengambilan oksigen dari luar masuk ke dalam paru-paru. Dan ekspirasi adalah proses pengeluaran karbon dioksida dari dalam tubuh keluar tubuh. Jadi, mekanisme pernapasan pada manusia dibagi menjadi dua, itu mekanisme pernapasan dada dan mekanisme pernapasan perut. Yang pertama kita lihat tentang mekanisme pernapasan dada. Pada pernapasan dada, bagian yang memiliki peran penting itu adalah otot antar tulang rusuk. Pada pernapasan dada ini dibagi menjadi dua tahap, itu tahap pernapasan inspirasi dan tahap pernapasan ekspirasi. Yang pertama, tahap pernapasan inspirasi. Tahap pernapasan inspirasi, udara masuk, otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuknya terangkat, volume rongga dada membesar sehingga tekanan dalam rongga dada mengecil, dan udara dari luar masuk ke paru-paru.
Ulang lagi, pada saat inspirasi, otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuknya terangkat, volume rongga dada membesar, sehingga tekanan dalam rongga dadanya mengecil dan udara dari luar masuk ke paru-paru. Itu tahap pernapasan inspirasi. Yang kedua, tahap pernapasan ekspirasi pada pernapasan dada. Otot antar tulang rusuk berelaksasi, kemudian tulang rusuknya turun, volume rongga dada mengecil, sehingga tekanan dalam rongga dada membesar, dan udara bergerak keluar dari paru-paru. Ibu ulangi lagi, tahap ekspirasinya. Otot antar tulang rusuk berelaksasi, tulang rusuknya turun, volume rongga dada mengecil sehingga tekanan dalam rongga dada membesar dan udara bergerak keluar dari paru-paru. Itu saja mekanisme pernapasan dada. Yang kedua, kita lihat tentang mekanisme pernapasan perut. Pada pernapasan perut ini, bagian yang memiliki peranan penting adalah otot diafragma. Pada pernapasan perut ini ada dua tahap pernapasan juga, yaitu tahap inspirasi dan tahap ekspirasi. Tahap inspirasi, otot diafragma berkontraksi, diafragmanya mendatar, volume rongga dada membesar, sehingga tekanan dalam rongga dadanya mengecil dan udara dari luar masuk ke paru-paru. Ibu ulangi lagi. Pernapasan inspirasi, itu otot diafragma berkontraksi, diafragmanya mendatar, volume rongga dada membesar, sehingga tekanan dalam rongga dada mengecil dan udara dari luar masuk ke paru-paru. Yang kedua, tahap ekspirasi. Otot diafragma relaksasi, diafragmanya melengkung, volume rongga dada mengecil sehingga tekanan dalam rongga dada membesar dan udara keluar meninggalkan paru-paru. Ulangi lagi, tahap ekspirasi, otot diafragma relaksasi, diafragmanya melengkung, volume rongga dadanya mengecil sehingga tekanan dalam rongga dada membesar dan udara keluar meninggalkan paru-paru. Jadi anak-anak, itu saja mekanisme pernapasan pada manusia. Mekanisme pernapasan pada manusia ini dibagi menjadi dua, itu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pada pernapasan dada dan pernapasan perut terjadi dua tahap pernapasan, yaitu pernapasan inspirasi dan pernapasan ekspirasi. Oke, selanjutnya kita lihat tentang volume udara pernapasan. Volume udara pernapasan, yang pertama ada volume tidal, volume cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi, volume sisa atau volume residu, yang kelima kapasitas vital, dan yang keenam kapasitas total paru-paru. Yang pertama kita lihat tentang volume tidal, yaitu volume udara pernapasan biasa. Besar volumenya kurang lebih 500 cc atau 500 ml. Yang kedua, volume cadangan inspirasi atau udara komplementer,
yaitu udara yang masih dapat dimasukkan secara maksimal ke dalam paru-paru setelah melakukan inspirasi biasa. Udara komplementer terjadi apabila diafragma, otot-otot antar tulang rusuk, dan otot-otot inspiratori tambahan berkontraksi secara maksimal. Jadi besar volumenya kurang lebih 1500 cc atau 1500 ml. Yang ketiga, volume cadangan ekspirasi atau udara suplementer, yaitu udara yang masih dapat dikeluarkan secara maksimal dari paru-paru setelah melakukan ekspirasi biasa. Besar volume udaranya kurang lebih 1500 cc atau 1500 ml. Yang keempat, volume sisa atau volume residu, yaitu volume udara yang masih tersisa di paru-paru setelah melakukan ekspirasi maksimal. Volume residu tidak dapat diukur secara langsung dengan spirometer karena volume residu tidak dikeluarkan dari paru-paru. Besar volume udaranya kurang lebih 100 cc atau 1000 cc atau 1000 ml. Yang kelima, kapasitas vital, yaitu volume udara yang dapat dikeluarkan secara maksimal mungkin setelah melakukan ekspirasi maksimal. Kapasitas vital merupakan jumlah dari volume tidal ditambah volume cadangan inspirasi dan volume cadangan ekspirasi. Jadi volume tidal tadi besar volumenya 500 ml ditambah volume cadangan inspirasi 1500 ditambah lagi volume cadangan ekspirasi 1500. Jadi besar volumenya 3500. Yang keenam, kapasitas total paru-paru, yaitu volume udara yang dapat ditampung oleh paru-paru semaksimal mungkin. Volume total paru-paru merupakan jumlah dari volume residu ditambah kapasitas vital. Jadi volume residunya tadi 1000 ditambah dengan volume kapasitas vital 3500. Jadi besar volume udaranya 4500 cc atau 4500 ml. Jadi itu saja volume udara pernapasannya. Dalam volume udara pernapasan ini terdapat volume tidal, volume cadangan inspirasi, volume cadangan ekspirasi, volume sisa atau volume residu, kapasitas vital, dan kapasitas total paru-paru. Yang berikut kita lihat tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pernapasan. Yang pertama, usia. Yang kedua, jenis kelamin. Yang ketiga, suhu tubuh. Semakin tinggi suhu tubuh, kebutuhan energi akan semakin besar. Demikian pula dengan kebutuhan oksigen. Yang keempat, posisi tubuh. Pada saat seseorang sedang berdiri, otot berkontraksi lebih banyak. Hal ini mengakibatkan kebutuhan energi juga semakin banyak, sehingga oksigen juga diperlukan dalam jumlah yang lebih banyak. Untuk memenuhi kebutuhan oksigen yang banyak tersebut, frekuensi pernapasan akan meningkat.
Lain halnya jika seseorang sedang berada pada posisi tidur. Pada posisi tidur, oksigen yang dibutuhkan lebih sedikit sehingga frekuensi pernapasan akan turun. Yang keenam, jenis kegiatan. Semakin berat aktivitas seseorang akan membutuhkan energi yang lebih banyak. Jadi frekuensi pernapasan akan meningkat demi memenuhi kebutuhan oksigennya. Nah, itu adalah penjelasan dari sistem pernapasan pada manusia, ya. Nah, itu tugasnya minggu lalu sudah bisa terjawab, ya. Kemudian kita lihat di dalam peta konsepnya, kita lihat itu tadi nih ada upaya menjaga kesehatan, kemudian ada gangguannya tadi, ini ada Ibu kasih, ini ada upaya yaitu olahraga, menghindari ya polusi udara, dan itu bisa dibaca di dalam bukunya juga ada banyak ya, tidak merokok ya, rutin olahraga, kemudian makan yang sehat. Nah, itu upaya-upaya. Kalau untuk penjelasan organ pernapasan sudah jelas, kemudian volume pernapasan juga sudah jelas, jenis. Nah, volumenya itu ya, itu tadi sudah dijelaskan bagaimana cara untuk mendapatkan jumlahnya, ya itu. Kemudian ada juga gangguannya, ini ada berapa ini Ibu sudah kasih berapa contoh. Nah, itu materi-materi kita pada pagi hari ini. Nah, setelah ini ya ada ulangan harian tidak jauh dari materi pada pagi hari itu sistem pernapasan. Ibu harap ya dijawab sesuai dengan materi yaitu sistem pernapasan. Jangan sampai yang tugas minggu lalu gangguannya dijawabnya dengan sistem pencernaan yaitu diare, kemudian cacat, itu bukan materi sistem pernapasan. Nah, semoga materi pada pagi hari ini bisa bermanfaat, dan anak-anakku di rumah, Ibu minta tolong supaya tugasnya ulangan hariannya dikerjakan. Sudah pengalaman minggu lalu semester lalu banyak yang ada berapa orang yang tidak mengerjakan sama sekali, jadi nggak ada nilainya. Sekarang minta tugas, waktunya ngerjakan juga nggak ada sudah, karena kita fokus pada materi yang berikut yaitu pada semester 2. Ya, itu saja anak-anakku yang masih di rumah. Mudah-mudahan materi kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat bagi diri sendiri, bagi tubuh kita sendiri, untuk kesehatan kita sendiri. Dan Ibu harap tugas ulangan hariannya bisa dikerjakan ya. Semuanya bisa mengerjakan, jangan cuma dibuka, ditinggal, kemudian ada yang sama sekali tidak membuka. Ibu akhiri sampai di sini materi kita. Harapan Ibu tetap sehat, menjaga protokol kesehatan, dan selamat pagi.